Setelah kita tahu kita akan belajar apa saja dan akan punya kesempatan apa saja menjadi seorang mahasiswa di kampus dan juga jurusan yang kita inginkan, di bagian ini akan coba saya rangkum bahwa pengalaman-pengalaman tersebut akan membentuk suatu momen dalam hidup kita yang sangat menarik ya. Jadi menurut saya pengalaman menjadi mahasiswa itu merupakan salah satu pengalaman yang kaya dan bisa memorable. Nah, akan coba saya rangkum di bagian ini bahwa pengalaman-pengalaman tersebut akan membentuk identitas kalian, jati diri kalian, pengalaman yang bisa kalian peroleh ya. Karena di kampus itu nggak cuma sekedar belajar ya. Nah, oleh karena itu mari kita lihat sebetulnya experience itu apa saja ya. Jadi kalian akan mengalami begitu banyak hal, mulai dari experience dengan dosen, experience dengan keilmuan kalian, ditambah dengan kesempatan-kesempatan yang sudah saya ceritakan tadi ya. Nah, ini semua itu membentuk vibes ya. Vibes itu bisa dibilang satu atmosfer ya. Atmosfer yang kalian rasakan pada saat kalian masuk ke kampus tertentu. Kalau kalian belum pernah masuk ke kampus tertentu atau jurusan tertentu, saran saya kalau pada saat kalian libur dan ya di hari aktif kuliah, kalian bisa datang ya, atau kalau sekolah kalian punya program kampus visit yang biasanya di akhir tahun jalan-jalan ke kampus-kampus, kalian bisa rasakan vibes-nya dan juga kalian bisa rasakan kulturnya dan aktivitasnya. Saya ingat waktu saya pertama kali berkunjung ke ITB, saya merasakan satu atmosfer yang akademis banget lah. Ditambah dengan banyak mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan di halaman kampus ya. Nah, kalian juga bisa merasakan itu. Nah, kenapa ini penting? Karena menurut saya kalau kalian datang ke kampusnya langsung, bukan cuma sekedar mendengarkan dari edufair yang diselenggarakan sekolah atau hanya berdasarkan katanya, kalian jadi kurang merasakan vibes, kultur, aktivitas, dan sebagainya. Oleh karena itu saya sarankan kalian mungkin juga bisa ajak orang tua kalian untuk berkunjung langsung. Kalau kalian punya teman, kerabat, tetangga yang kuliah di kampus dan jurusan yang kalian pengen, kalian mungkin bisa ikut dia, kemudian lihat vibes-nya, culture, dan activity-nya. Kalau kalian merasakan kalian resonate ya, artinya kalian ini gue banget nih, kampus ini, kulturnya, kemudian bagaimana mahasiswanya bisa berinteraksi, itu kalian suka gitu. Jadi jangan cuman denger di edufair. Edufair itu semuanya akan bagus ya. Videonya ya tentu saja video bagus karena mereka hire profesional yang bisa merekam dengan baik ya, sinematografinya dan sebagainya. Saya bukan bilang bahwa itu nggak penting, itu penting. Edufair itu adalah kesempatan kampus untuk menunjukkan keunggulannya. Tapi kalau mau otentik, artinya asli, kalian bisa datang langsung dan rasakan vibes-nya. Nah, saran saya kalian bisa datang ke ruang kelasnya kalau boleh ya. Kalau kalian punya kenalan dosen, staff, kalian bisa lihat di situ, kalian bisa tour, kalian tanya sebanyak mungkin kalau misalnya kalian ada program kampus visit ya. Nah, saran saya kalian datengin di 2 tempat nih ya. 2 tempat yang kayaknya jarang untuk mahasiswa atau calon mahasiswa datengin ya. Calon mahasiswa itu syarat saya datang ke toiletnya, kemudian datang ke kantinnya. Kantin itu dan toilet itu biasanya muncul obrolan mahasiswa dan juga obrolan dosen yang otentik ya. Kayaknya nggak ada yang ngomong jujur banget tentang experience-nya yang bad experience itu di edufair ya atau di tempat terbuka ya. Kalian juga kalau di SMA kan jarang misalnya ngomongin guru atau ngomongin sekolah di kelas ya, kecuali memang sepi banget ya. Kalian biasanya punya obrolan, kalau istilahnya tuh gibah atau gosip ya, itu ada di kampus dan juga ya di kantin dan juga di toilet ya. Jadi saran saya silakan berkunjung langsung. Maka kalian akan melihat kampusnya itu seperti apa ya. Kalau kalian hanya lihat di web, kalau kalian hanya lihat di apa kata orang, kemudian kalian lihat bagusnya saja lewat video, menurut saya kurang otentik ya. Jadi datangin saja langsung. Kalau sekolah kalian punya kesempatan kampus visit, tanyakan dengan ambasador atau tanyakan dengan duta kampus yang menurut kalian bisa nanya dengan lebih detail ya. Lihat sudut-sudut kampusnya, lihat aktivitas mahasiswanya, lihat seberapa fun-nya mereka, seberapa stresnya mereka ya. Fun dan stres itu menurut saya harus dijaga ya. Kalau belajar terlalu fun juga nggak baik, kita akan terlena. Belajar terlalu stres juga nggak baik ya. Terlalu stres ya akhirnya akhirnya stres ya, nggak bisa keluar yang terbaik ya. Nah, saya mau ngutip perkataan dari Daniel Priestley. Daniel Priestley bilang bahwa environment dictates performance. Environment dictates performance. Jadi kalau kita hanya ngandelin motivasi biasanya nggak lama, tapi kalau kalian ada di lingkungan yang tepat ya, jurusannya pas, dosen-dosennya juga pas ya, bisa memberikan pressure sama kalian sehingga keluar yang terbaik. Kalian bisa ikut unit kegiatan mahasiswa yang pas dengan hobi kalian dan minat dan bakat kalian.
maka kalian akan mengeluarkan potensi yang terbaik. Ditambah dengan kesempatan-kesempatan yang lain. Pertemanan, ada juga kesempatan-kesempatan di mana kalian bisa punya exposure dengan kampus luar negeri kalau kalian student exchange, fast track kalau kalian ingin menjadi seorang akademisi S1, S2, S3, dan juga exposure dengan dunia industri, magang, internship, dan sebagainya. Ya, so ada begitu banyak kesempatan yang bisa kalian ambil. Obviously nggak bisa diambil semua, tapi saran saya coba berkunjung langsung. Rasakan vibes-nya, lihat kulturnya, dan lihat aktivitas-aktivitas mahasiswanya. So, happy hunting, happy visit. Nah, habis ini kita akan belajar tentang biaya. Biaya ini penting untuk orang tua kalian, dan kalian bisa menjelaskan bagaimana struktur biaya atau komponen biaya yang ada di jurusan dan kampus yang kalian tuju.